Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kania Maharani dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membuat video tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jadi di sini saya akan memperlihatkan atau menjelaskan tentang RPP yang saya buat, yaitu RPP Bahasa Indonesia SMP pada materi teks eksposisi dengan kearifan lokal Timur. Sebelum saya menunjukkan RPP saya, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi di sini RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan dari RPP tadi, di sini saya langsung menunjukkan saja RPP yang akan saya tampilkan di sini, yaitu adalah RPP Bahasa Indonesia SMP materi teks eksposisi. Di awal itu pasti sudah ada yang namanya informasi umum perangkat ajar. Di situ pertama di sini nanti bisa kalian lihat, di situ ada identitas modul. Lalu selain dari identitas modul itu, di bawahnya ada kompetensi inti, terus kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya itu ada sarana dan prasarana. Nah, di dalam RPP itu tentu saja harus ada yang namanya sarana dan prasarana, di mana sarana dan prasarana ini harus ada bahannya, terus alat, dan juga media aplikasi yang akan digunakan saat pembelajaran nanti. Lalu selain itu ada target peserta didik, terus jumlah peserta didik, dan model pembelajarannya. Di sini saya menggunakan model pembelajaran project based learning. Lalu yang terakhir itu ada model pembelajarannya. Di sini saya akan melakukan pembelajarannya itu yang pertama diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Nah, di penugasan ini nanti peserta didik itu akan diberi 10 soal pilihan ganda setelah mereka mempelajari tentang teks eksposisi, materi teks eksposisi, dan juga contoh dari teks eksposisi kearifan lokal dulu. Di situ mereka akan menjawab 10 soal pilihan ganda dalam bentuk visual soal. Jadi di sini nanti saya sebagai guru langsung saja memberikan link tersebut kepada peserta didik. Selanjutnya itu ada capaian pembelajarannya, tujuan pembelajarannya, dan yang terakhir itu ada kata kunci, yaitu membaca, struktur, dan teks eksposisi. Yang terakhir itu ada persiapan pembelajarannya. Jadi di sini nanti guru dan peserta didik akan menyiapkan semua alat dan bahan seperti koneksi internet, menginstal program aplikasi yang akan digunakan, dan modul pembelajaran atau buku-buku yang akan digunakan untuk pembelajaran teks eksposisi. Sekarang itu di kegiatan pembelajarannya. Nah, kegiatan pembelajaran ini ada pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Di pendahuluan itu, di sini waktunya itu guru akan memberikan 10 menit pembukaan di awal, terus lanjut ke kegiatan inti yaitu 20 menit. Nanti guru akan menjelaskan bagaimana orientasi peserta didik pada masalah, terus bagaimana mengorganisasi peserta didik untuk belajar, terus membimbing penyelidikan kelompok maupun individual, dan mengembangkan atau menyajikan hasil. Lalu yang terakhir itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran itu oleh peserta didik. Nah, yang terakhir itu kegiatan penutup. Kegiatan penutup di sini itu 10 menit. Jadi di kegiatan pembelajarannya itu ada 40 menit yang akan saya lakukan di kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam RPP itu saya akan mencantumkan refleksi gurunya, terus kriteria untuk mengukur ketercapaian kalian bisa lihat di sini, dan bagaimana asesmen yang dilakukan itu kalian juga bisa lihat di sini. Lalu yang terakhir itu refleksi peserta didik, terdiri dari 4, kalian bisa lihat di sini. Lalu di dalam RPP ini saya juga mencantumkan lampiran-lampiran atau bahan ajar. Nah, kalian bisa lihat di sini saya mencantumkan pengertian teks eksposisi, terus unsur-unsur teks eksposisi, terus ada struktur teks eksposisi juga, dan kaidah kebahasaannya. Lalu, nah yang terakhir ini ada contoh teks eksposisi. Kalian bisa lihat di sini ada judul, gambar, dan juga beberapa paragraf yang berisi teks eksposisi. Judulnya itu kearifan lokal dulu. Jadi di sini nanti peserta didik akan disuruh membaca, dan sesuai kelompok masing-masing mereka akan mempresentasikan hasilnya. Setelah saya memberikan contoh teks eksposisi tadi, sini mereka akan membentuk kelompok dan mereka akan membacakannya ke depan dan menjelaskan sesuai dengan kelompok masing-masing dari contoh teks eksposisi tadi. Lalu setelah dari presentasi kelompok itu selesai, mereka akan saya beri penugasan, yaitu lembar kerja peserta didik atau LKPD, 10 soal pilihan ganda dalam bentuk media Google Form. Jadi mereka akan mengerjakan soal itu di Google Form, dan nanti saya akan memberikan linknya. Nah, tentang 10 soal itu
um, kisi-kisinya itu berasal dari contoh teks eksposisi tadi. Jadi, jika mereka memperhatikan, mereka akan bisa menjawab 10 soal pilihan ganda tersebut. Yang terakhir, yaitu di RPP saya memberikan atau meletakkan di mana di sini ada penilaian. Di penilaian ini nanti ada sikap, pengetahuan, keterampilan dari peserta didik itu nanti akan saya masukkan di sini. Lanjut, yang terakhir itu ada remedial dan pengayaan. Kalian bisa lihat remedialnya di sini. Jika mereka tidak berhasil, kalian bisa lihat di sini. Dan yang terakhir itu pengayaan. Kalian bisa lihat di sini. Ada 2 pengayaannya. Selesai sudah penjelasan saya mengenai RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia pada teks eksposisi kearifan lokal Cimulu. Itu saja. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.